Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 2D3 Teknik Kimia, jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang akan mempersembahkan sebuah video yang berjudul sedimentasi. Perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Basis Iftitahul Saidah, Jazula Hayy Fadlillah, 3 Muhammad Faris Ferdiansyah, dan Sania Rizky Yuliantini. Tujuan dari praktikum sedimentasi yang pertama dapat memahami proses sedimentasi, 2 dapat menentukan interface Higgs di setiap variabel yang ditentukan pada proses sedimentasi, 3 dapat menentukan ZI, Z1, dan T1 di setiap variabel yang ditentukan pada proses sedimentasi, yang keempat dapat menentukan kecepatan pengendapan atau V1 dan konsentrasi rata-rata suspensi atau C1 pada proses sedimentasi. Untuk variabel yang digunakan, untuk variabel A, 10% berat kapur atau CaCO3 tanpa tawas sebanyak 100 gram CaCO3, B, 20% berat kapur CaCO3 tanpa tawas sebanyak 200 gram kapur, C, 10% berat kapur dengan tawas 2% berat yaitu 100 gram CaCO3 dan 20 gram tawas, D, 20% berat kapur dengan tawas 2% berat yaitu 200 gram kapur dan 20 gram tawas. Pada tahap persiapan yang dibutuhkan adalah bahan, alat, dan alat pelindung diri. Bahan yang digunakan ada tawas, air, dan kapur. Alat yang digunakan yaitu satu set alat sedimentasi, neraca analitik, screening, batang pengaduk, beker gelas, wadah, gelas ukur, dan sendok. Alat pelindung diri yang digunakan yaitu jas laboratorium, masker, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Pada tahap startup yang dilakukan yaitu masukkan kapur atau CaCO3 ke alat screening. Tekan tombol power on pada alat screening. Setelah 10 menit, matikan alat screening. Ambil kapur yang tertahan paling banyak diayakan pada alat screening tersebut. Fungsi screening pada persiapan bahan untuk mengetahui ukuran diameter partikel dan menghasilkan ukuran partikel yang seragam. Timbang kapur atau CaCO3 sesuai variabel. Pada tahap pengoperasian yang dilakukan yaitu hubungkan alat sedimentasi ke aliran listrik. Masukkan kapur atau CaCO3 yang sudah ditimbang ke dalam wadah sesuai variabel. Masukkan air sedikit demi sedikit ke dalam wadah hingga volume mencapai 1 liter dan aduk hingga merata. Masukkan suspensi ke dalam tabung sedimentasi. Pasang tabung sedimentasi ke alat sedimentasi. Untuk variabel menggunakan tawas, larutkan tawas dengan air terlebih dahulu sebelum dicampur dengan kapur. Masukkan kapur yang sudah ditimbang ke dalam wadah. Masukkan tawas ke dalam wadah. Larutkan kapur dengan air hingga volume mencapai 1 liter dan aduk suspensi kapur dan tawas secara perlahan. Masukkan suspensi kapur dan tawas yang sudah tercampur ke dalam tabung sedimentasi. Pasang tabung sedimentasi ke alat sedimentasi. Kocok semua tabung dengan berbeda variabel sebelum diletakkan pada alat sedimentasi. Pasang tabung sedimentasi pada alat sedimentasi secara serentak. Nyalakan lampu pada alat sedimentasi. Pada praktikum sedimentasi, pengamatan yang dilakukan adalah mengukur zona gelap yang ditandai dengan Z. Selang beberapa waktu, zona tersebut akan membentuk 3 lapisan. Lapisan atas pada A adalah zona terang, lapisan tengah pada B dan C adalah zona transisi, dan zona D adalah zona gelap. Pada akhir praktikum ini, suspensi akan membentuk 2 zona, yaitu zona terang dan zona gelap. Proses sedimentasi dilakukan selama 90 menit dengan mencatat ketinggian zona gelap setiap 1 menit untuk masing-masing variabel. Pada tahap shutdown yang dilakukan yaitu ambil tabung sedimentasi dan buang suspensi ke tempat yang sudah disediakan, lalu cuci tabung sedimentasi dan pasang kembali tabung sedimentasi ke alat sedimentasi.
Matikan lampu dan putuskan alat sedimentasi pada aliran listrik. Berikut merupakan data pengamatan kelompok kami pada variabel A, variabel B, pada variabel C, dan variabel D. Sedimentasi adalah proses fisika di mana partikel-partikel padat yang terdapat dalam suatu cairan mengendap ke dasar wadah atau tangki karena pengaruh gaya gravitasi menurut Rumbino dan Kezia tahun 2020. Beberapa prinsip dasar yang terlibat dalam sedimentasi melibatkan gaya gravitasi dan pengaruh faktor-faktor seperti viskositas dan bentuk partikel. Aplikasi sedimentasi di industri yaitu pengolahan air dengan menghasilkan cairan jernih dan padatan dengan konsentrasi tinggi, pemisahan suspensi dan zat-zat berbahaya dalam cairan, dan pengendapan bubur kertas atau pulp pada industri kertas. Berikut merupakan grafik hubungan interface Higgs dengan waktu pada variabel A, pada variabel B, pada variabel C, dan pada variabel D. Berikut merupakan tabel hasil penentuan interface Higgs berdasarkan grafik setiap variabel pada menit ke-90. Pada variabel A, interface Higgs akhir sebesar 19,4 cm, pada variabel B 37,7 cm, pada variabel C 14 cm, dan pada variabel D 35,7 cm. Pengaruh konsentrasi kapur dan tawas terhadap nilai interface, yaitu semakin besar konsentrasi kapur yang digunakan, maka akan semakin rendah nilai interface yang didapatkan. Hal ini dapat terjadi karena partikel yang ada di dalam larutan akan saling bertabrakan dan membentuk gumpalan yang lebih besar, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengendap. Pada saat penambahan tawas, dapat mempengaruhi nilai interface akhir dengan cara meningkatkan kecepatan pengendapan partikel-partikel sehingga waktu sedimentasi akan menjadi lebih singkat. Untuk menentukan nilai ZI, Z1, dan T1 dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, plot grafik hubungan interface Higgs dengan waktu. 2. Membuat garis singgung sebagai nilai ZI yang di grafik kami ditandai dengan garis berwarna orange. 3. Menentukan titik perpotongan. Selanjutnya, titik perpotongan tersebut ditarik ke kiri untuk mendapatkan nilai Z1 dan ditarik ke bawah untuk menentukan nilai T1. Berikut merupakan grafik hubungan antara interface Higgs dengan waktu pada variabel A, variabel B, pada variabel C, dan variabel D. Berikut merupakan tabel hasil penentuan ZI, Z1, dan T1 berdasarkan grafik pada setiap variabel. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai Z1 paling kecil berada pada variabel C, di mana nilai Z1 yang paling kecil karena adanya penambahan tawas yang berat jenisnya lebih besar daripada air, sehingga partikel-partikel padatan yang terendapkan akan lebih padat, dan sedikit volumenya dibandingkan sedimentasi tanpa penambahan tawas. Nilai Z1 yang paling tinggi pada variabel D, dikarenakan semakin besar ukuran dan berat partikel, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengendap. Berikut merupakan tabel hasil penentuan kecepatan pengendapan dan konsentrasi rata-rata suspensi pada setiap variabel. Untuk kecepatan pengendapan pada variabel A sebesar 0,3 cm per menit, untuk B 0,098 cm per menit, untuk variabel C 0,47 cm per menit, dan untuk variabel D 0,11 cm per menit. Nilai kecepatan pengendapan tersebut didapatkan dari rumus V1 sama dengan ZI min Z1 dibagi T1 min 0. Untuk konsentrasi rata-rata suspensi pada variabel A sebesar 0,1044 gram per mililiter, untuk variabel B 0,2 gram per mililiter, untuk variabel C 0,12 gram per mililiter, dan untuk variabel D 0,22 gram per mililiter. Nilai konsentrasi rata-rata suspensi atau C1 didapatkan dari rumus Z0 per ZI dikalikan dengan C0, di mana C0 adalah total massa bahan per volume air. Kecepatan pengendapan pada variabel A berlangsung dengan cepat dibandingkan variabel B. Hal ini dikarenakan massa kapur yang digunakan lebih sedikit dibandingkan pada variabel B. Pada variabel C,
kecepatan pengendapan semakin cepat dibandingkan pada variabel A. Hal ini dikarenakan adanya penambahan tawas yang berfungsi sebagai mempercepat pengendapan. Dan untuk variabel D, kecepatan pengendapan berlangsung lambat dibandingkan pada variabel C. Hal ini dikarenakan adanya bongkahan tawas yang belum larut dalam suspensi. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, sedimentasi adalah metode untuk memisahkan padatan yang terlarut dalam cairan solid liquid dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Dalam proses ini, suspensi dibiarkan diam sehingga terjadi endapan atau zona gelap yang terpisah dari zona terang. Secara keseluruhan, proses sedimentasi menghasilkan dua zona utama, yaitu zona terang dan zona gelap. 2. Nilai interface Higgs akhir paling rendah yaitu pada variabel C di antara variabel lainnya. Penambahan tawas dapat mempengaruhi nilai interface Higgs dengan cara meningkatkan kecepatan pengendapan partikel-partikel sehingga proses sedimentasi berlangsung dengan cepat. Penentuan ZI, Z1, dan T1 dapat dilakukan dengan cara membuat garis yang menyinggung kurva sehingga diperoleh titik singgung pada T1 dan Z1. Nilai Z1 paling rendah pada variabel C. Hal ini dikarenakan adanya penambahan tawas yang berat jenisnya lebih besar daripada air, sedangkan nilai Z1 paling tinggi pada variabel D. Dikarenakan semakin besar ukuran dan berat partikel, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengendap. Yang keempat, kecepatan pengendapan paling tinggi terdapat pada variabel C, karena terdapat penambahan tawas yang menyebabkan proses pengendapan berjalan dengan cepat. Dan untuk konsentrasi rata-rata suspensi paling tinggi terdapat pada variabel D, karena massa kapur dan penambahan tawas menyebabkan konsentrasi pada suspensi berlangsung tinggi. Sekian video persembahan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.